kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2024, perkenalkan, nama saya Nisa Amanah dengan NIM PPG 202321100383. Saya sebagai guru di SMK Muhammadiyah Ciledug sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 di LPTK Universitas Kuningan. Pada hari ini, tepatnya hari Senin, tanggal 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran di SMK Muhammadiyah Ciledug, tepatnya di kelas 10 pemasaran dengan mata pelajaran Project IPAS dan subbuku materi pelajaran pencemaran air. Berikut saya akan lampirkan praktek pembelajaran ujian kinerja dari saya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan berdoa dulu. Siap. Sebelum belajar alasan ini kita berdoa dimulai. Doa selesai. Bagaimana kabar kalian hari ini? Kalau semuanya baik-baik saja. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Adriansa, Andriana Bisa, Anissa April, Anissa Rahma, Cynthia, Alfianis, Astia Aulia Novian. Oke, berarti semuanya ini ya, tidak ada yang tidak terangkat. Alhamdulillah ya alamin. Oke, sebelum dimulainya pembelajaran, Ibu akan memberikan briefing berupa konsentrasi terlebih dahulu kepada kalian. Supaya kalian semua bisa fokus terhadap pembelajaran, Ibu akan memberikan briefing konsentrasi di sini tuh dengan kata kunci. Tebak apa yang Ibu katakan. Ya, bukan apa yang Ibu tulis, tapi tebak apa yang Ibu katakan. Oke, kata kuncinya yaitu ini kambing, yang ini kerbau, dan yang ini sapi. Yo, apa maksudnya? Ulangi ya, kata kuncinya yaitu ini kambing, yang ini dan yang ini sapi. Itu akan cek Najwa, dan yang ini sapi. Betul. Terus Cynthia, ini betul ini kambing? Oke, ya. Berarti semuanya konsentrasi. Kita semoga dari mulai awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran kalian tetap fokus. Ya, tidak ada yang ngelamun, bahkan tidak ada yang ngomong. Oke, di sini ada dua buah gambar. Coba tebak gambarnya. Yang pertama gambar apa dan yang kedua gambar apa? Ada yang mau bisa jawab? Ya, Adriansa, gambar pertama laki-laki sedang apa? Orang yang sedang membersihkan selokan motor. Ya, orang yang sedang membersihkan selokan. Betul. Kalau gambar yang kedua sama atau beda? Sama, yaitu orang yang sedang membersihkan selokan atau saluran air yang ada di sekitar lingkungannya. Nah, dari kedua gambar tersebut itu menunjukkan sikap seperti apa sih? Pasti
lingkungan. Ya, Ibu mau tanya, apakah kalian sudah mempunyai sikap peduli terhadap lingkungan? Sudah. Kalau sudah, pedulinya apa? Membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya. Apakah setiap hari dilakukan seperti itu? Atau tidak? Apakah cuma di sekolah saja atau di rumah? Di rumah. Dimanapun kita berada, kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Semoga aja dengan sikap peduli kalian bisa menjadikan lingkungan yang ada di sekitar kita itu bersih dan nyaman untuk kita pakai. Ya, terutama ekosistem yang ada di perairan. Nah, berdasarkan kedua gambar tersebut, itu kan menunjukkan sikap peduli terhadap lingkungan. Ibu mau tanya, sikap peduli terhadap lingkungan itu apa sih? Ada yang bisa jawab? Ya, sikap peduli terhadap lingkungan itu apa? Coba ada yang mau bisa jawab? Apakah kita peka terhadap lingkungan kemudian melakukan suatu tindakan seperti itu benar atau salah? Nah, jadi sikap peduli lingkungan itu dibawakannya definisinya merupakan sikap dan tindakan yang berupaya untuk mencegah kerusakan lingkungan dan berupaya untuk memperbaikinya dari kerusakan lingkungan tersebut yang bisa dipengaruhi oleh faktor alam ataupun faktor buatan manusia. Ibu juga mau memberikan pertanyaan nanti. Jangan bosan-bosan ya kalau misalnya ibu banyak melakukan dan memberikan pertanyaan. Nah, ada pertanyaan nanti. Yang pertama, apakah rumah kalian dekat dengan aliran sungai? Cung, siapa yang rumahnya dekat dengan aliran sungai? Ya, Esa. Esa dekat nggak? Dekat. Bagaimana kondisi air sungai yang ada di lingkungan sekitar? Apakah bersih atau kotor? Kenapa? Karena masyarakat membuang sampah pada tempatnya. Ya, karena kebanyakan masyarakat yang ada di sekitar aliran sungai itu banyak membuang sampah sendirian. Nah, lalu selain itu tuh faktor penyebab yang lain apa? Terus siapa lagi yang rumahnya dekat sungai? Kalau besar di Saramaya, di Cibubur, dipengaruhi oleh faktor apa sungai tersebut? Dari apa? Dari pabrik. Nah, iya dari pabrik juga. Terus ada juga dari para peternak yang kotorannya itu langsung dialirkan atau dibuang ke sungai. Ya, di sini kan ada para peternak ya, peternak ayam. Bener kan? Kalau nggak salah di daerah mana? Kamu semuanya bukan? Iya. Oleh karena itu, materi pelajaran hari ini tuh capaian pembelajarannya yaitu menjelaskan fenomena secara ilmiah. Dan untuk hari ini pembelajaran itu bertujuan untuk ada 3 poin. Untuk pertemuan pertama itu tujuan pembelajaran dari pencemaran air melalui tayangan video peserta didik mampu menganalisis faktor penyebab banjir. Dan untuk pertemuan hari ini juga pertemuan pertama itu tujuannya melalui diskusi tutor sebaya peserta didik mampu menganalisis upaya untuk mencegah banjir. Dan nanti untuk di pertemuan keduanya itu peserta didik melalui komunikasi mampu menyimpulkan dampak banjir terhadap kesehatan lingkungan. Pertemuannya berarti tujuan pembelajaran di pertemuan pertama itu poinnya nomor 1 dan nomor 2. Ibu akan memberikan ringkas terlebih dahulu ya. Ringkas di sini itu ada kaitannya tentang pertanyaan-pertanyaan yang ibu sudah berikan pada di awal-awal pembelajaran. Terkait dengan apa tadi? Terkait dengan lingkungan. Nah, ibu akan
tentang pencemaran air. Nah, dalam kegiatan pembelajaran hari ini Ibu menerapkan model pembelajaran PBL berbasis tutor sebaya dengan media lain dan bahaya. Di mana tujuan kegiatan pembelajaran hari ini itu nanti para peserta didik harus memecahkan suatu permasalahan. Nah, melalui diskusi. Nah, nanti dalam kegiatan diskusi di sini itu ada pembimbing diskusinya atau pembantu diskusi. Atau bisa juga disebut dengan tutor. Berarti dalam setiap kelompok diskusi ada satu tutornya, di mana tutor tersebut itu tugasnya untuk memandu atau memimpin suatu diskusi terkait permasalahan yang akan dianalisis. Apa sih permasalahan yang akan dianalisisnya? Nanti permasalahan yang akan dianalisisnya itu Ibu sudah menampilkan suatu video di sini tuh isinya berita banjir di Sungai Cisadane. Ya, silakan kami dibuka. Nah, itu banjir di mana? Di tahun 2020-an kalau nggak salah. Berdasarkan tayangan video tadi, ya, itu permasalahannya tentang apa? Tentang banjir di mana? Pada tahun 2020. Ibu mau tanya lagi, kira-kira faktor apa yang menyebabkan Sungai Cisadane tersebut mengalami kebanjiran pada musim hujan? Kira-kira faktor apa ya? Hujan. Ya, apa? Ada ya, curah hujannya tinggi. Terus biasanya kalau misalkan hujannya itu berturut-turut, lalu faktor penyebab lainnya apa? Ya, misalnya lagi karena air yang ada di sungai meluap. Oh iya, betul. Karena bisa juga banjir yang ada di Sungai Cisadane itu kiriman dari sungai sebelahnya ya. Jadi bisa juga disebabkan oleh kiriman dari debit air yang meluap di Sungai Cisadane. Jadi bendungan di sungai Cisadane itu debit airnya tuh meluap ya, sehingga nanti hasil dari luapan yang ada di bendungan Cisadane tersebut mengalir ke Sungai Cisadane. Jadi Sungai Cisadane-nya udah debit airnya tinggi, ditambah lagi kiriman, ya udah jadi jebol dan banjir. Ya, Ibu juga waktu itu kebanjiran. Ya karena rumah Ibu juga belakangnya itu Sungai Cisadane. Ya, oke. Selanjutnya, melalui tayangan video tadi, Ibu akan menugaskan kalian untuk menganalisis terhadap suatu permasalahan yang harus diatasi. Apa aja sih yang harus dianalisisnya? Pertama, kalian itu harus membuat tabel bantuan untuk mencari sumber informasi. Apa sih tabel bantuan itu? Nih, Ibu akan menunjukkan tabel bantuan untuk mencari sumber informasi. Nah, di sini ada 3 kolom terkait tabel bantuan untuk mencari sumber informasi sebelum kalian menganalisis ke faktor penyebab, sebelum kalian menganalisis ke solusinya. Ya. Oke, selanjutnya Ibu kan kemarin sudah membagikan kelompok dan setiap kelompoknya itu sudah Ibu berikan kelompoknya masing-masing. Sekarang silakan kalian duduknya per kelompok, ya kan? Ya.
Sofia. Terus ini kelompok ini kelompok kemarin dari Tiga. Ibu akan menjelaskan teknik tentang pengerjaan LKPD terkait analisis banjir di Sungai Besar. Pertama, faktor penyebab banjir. Nanti kalian harus cari setelah membuat tabel bantuan tuh harus mencari faktor penyebab banjir. Kemudian dampak banjir bagi lingkungan dan kesehatan. Yang ketiganya alternatif solusi berdasarkan bidang ilmu untuk mengatasi banjir pada musim hujan. Lalu yang keempatnya harus memberikan argumen bahwa banjir tersebut merupakan salah satu penyebab dari pencemaran air. Ya, nah silakan dikerjakan. Oh ya, terkait pengerjaan tugas, hari ini kan pengerjaan tugasnya harus dicantumkan ke LKPD. Nah, kalau misalkan selain dicantumkan ke LKPD, juga pengen memberikan tugasnya itu nanti hasil dari tugas diskusinya itu dicantumkan juga ke slide tanpa. Silakan diskusi mulai. Nanti pada saat diskusi juga akan menilai sikap kalian. Ada 3 sikap yang ibu nilai pada saat diskusi ya. Pertama, aspeknya itu berpikir kritis. Nah, kedua gotong royong, ketiga mandiri. Nah, di mana masing-masing sikap tersebut kan punya indikatornya masing-masingnya. Mungkin ada bidang, ada lingkungan sama kesehatan ya di kelas saya. Nah, kesehatan apa lingkungan? Nanti untuk di slide presentasi tanpa harus sesuai dengan LKPD ya, apa aja yang harus dianalisis. Untuk solusi, bagaimana kemarin? Apakah kalian mencari solusinya itu dari sudut berbagai ilmu? Harus dipresentasikan. Dipresentasikan yaitu melalui presentasi. Nanti untuk peserta didik yang presentasi itu peserta didik yang bukan tutor. Nanti peserta didik yang bukan tutor itu harus mempresentasikan ya. Tutor itu berarti dia mempresentasikan, bukan. Nah, nanti ada waktunya tutor itu mengkomunikasikan hasil diskusinya. Lalu pada saat memberikan argumennya atau pendapat terkait penyebab banjir itu disebabkan oleh pencemaran air. Nanti tutor mengkomunikasinya. Untuk presentasi sih berarti bagian dari peserta didik yang bukan tutor. Nah, ibu putuskan lebih baik berurut ya. Jadi kelompok 1 dulu. Siapa kelompok 1? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai presentasi, perkenalkan nama saya Desi Fitriani sebagai moderator. Saya Salsabila. Lanjut saja pembahasan. Pembahasan yang akan kita bahas di presentasi ini yang pertama ada faktor penyebab banjir, yang kedua dampak banjir bagi lingkungan dan kesehatan, ketiga solusi, yang keempat kesimpulan. Materi pertama yaitu faktor penyebab banjir. Yang pertama, curah hujan yang tinggi,
Dua, sumbatan sampah di aliran air atau selokan. Yang ketiga, debit air sungai yang tinggi. Keempat, pengaruh air pasang. Kelima, pengaruh fisiografi. Yang keenam, rusaknya hutan. Dampak banjir bagi lingkungan ada dua, yaitu satu, 38 desa dari 6 kecamatan di bagian timur Cirebon terendam banjir. Yang kedua, lingkungan tertutup lumpur dan sampah. Dampak banjir bagi kesehatan. Satu, terdapat banyak penyakit seperti malaria, demam berdarah, gatal-gatal, penyakit kulit, diare, dan lain-lain. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Jessica Aurel. Solusi menurut pendapat sendiri. Satu, mencegah banjir dengan membangun tanggul. Dua, perkiraan banjir dan peringatan dini. Tiga, melakukan reboisasi. Banjir selain dapat berdampak pada lingkungan, dapat juga berdampak pada kesehatan. Maka dari itu, kita harus menjaga lingkungan untuk mencegah terjadinya banjir. Misalnya, jangan membuang sampah sembarangan, melakukan reboisasi, membangun tanggul, dan lain-lain. Nah, kelompok 2 sedang mempresentasikan. Kemudian, apakah ada yang mau bertanya? Silakan bagi yang mau bertanya. Silakan, ya. Risma. Coba jelaskan ciri-ciri akan terjadinya banjir berdasarkan pengaruh fisiografinya. Apanya ciri-ciri banjir berdasarkan pengaruh fisiografinya? Silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Risma Aryani. Jawabannya itu adalah bentuk, fungsi, dan kemiringan daerah aliran sungai yang mempengaruhi terjadinya banjir. Faktor yang mempengaruhi fisiografi yaitu ketinggian tempat dan bentuk tanah. Gimana jawaban dari kelompok 2, apakah bisa dipahami oleh Risma? Bisa. Gimana tadi presentasinya? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaannya apakah bisa dipahami? Bisa. Berdasarkan hasil kelompok keempat yang tadi presentasi itu, dilihat dari jawabannya sudah sesuai dengan apa yang dianalisis. Dari mulai faktor penyebab itu jawabannya sudah sesuai dan sudah bagus ya. Nah, lalu selain itu hasil dari analisis dampak bagi lingkungan dan kesehatannya juga sudah sesuai. Beserta solusinya juga sudah sesuai dengan apa yang dianalisiskan. Nah, oke, selanjutnya Ibu akan memberikan suatu informasi mengenai penyebab banjir di Sungai Cisandaru. Bahwa penyebab banjir di Sungai Cisandaru tersebut terdapat 5 penyebab. Yang pertama, curah hujan tinggi. Ya, curah hujan tinggi itu bisa menyebabkan terjadinya banjir. Penyebab yang kedua apa? Yaitu pengaruh fisiografi Sungai Cisandaru. Apa tadi fisiografi? Fisiografi merupakan bentuk, fungsi, dan kemiringan daerah aliran sungai yang ada di Cisandaru. Hal ini bisa menyebabkan terjadinya banjir. Lalu penyebab yang ketiga apa? Tadi erosi dan sedimentasi bisa menyebabkan banjir. Ya, yang keempatnya itu kapasitas sungai. Apa itu kapasitas sungai? Kemampuan sungai dalam menampung air. Lalu yang kelima biasanya faktor penyebab banjir apa? Pengaruh air pasang. Solusi untuk mengatasi banjir saat musim hujan menurut BMKG, ya itu apa? Bila hujan turun di hulu kan awalnya itu sungai pasti ada hulunya kan? Iya. Hulu
Di waduk Dharma yang melewati. Nah itu bila hujan turun di hulu maka beri air infrastruktur agar tidak jatuh begitu saja di lereng-lereng. Jadi sebelum air hujan turun ke lereng-lereng di hulunya itu harus disediakan infrastruktur dulu. Secara alami infrastrukturnya adalah jembatan vegetasi. Jadi di hulunya itu harus harus dibuatkan vegetasi atau berupa hutan supaya nanti air hujannya itu tidak langsung mengalir ke lereng-lereng yang ada di sekitarnya. Jadi kalau ada hutan kan si air hujannya langsung meresap ke bawah. Kalau tidak ada hutan kan pasti langsung mengalir ke lereng-lereng di sekitar pegunungan. Ya. Nah lalu vegetasi alami tersebut itu bertujuan agar air yang turun ke tempat terdiam belanda tidak tergesa-gesa. Kemudian sebelum masuk sungai sebaiknya dibuat tempat penampungan air atau bendungan. Nah nanti di bagian hilir-hilirnya itu harus dibikin bendungan. Dibikin bendungan dulu, bendungan air untuk menampung air. Nah itu menurutnya. Untuk selanjutnya, Ibu minta setiap tutor harus memberikan pendapatnya mengenai banjir yang disebabkan oleh pencemaran air. Silakan. Ada ya? Silakan ada yang sah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari simpulkan berdasarkan hasil diskusi tadi kita, pertama saya menyimpulkan banyaknya sampah yang terdapat di bantaran Sungai Cisagarung di Ciledug, Wetan, yang menjadi salah satu muka air menjadi naik. Nah, kedua, perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengendalian dan penanggulangan bencana banjir serta menjaga lingkungan sekitar Sungai Cisagarung. Cek. Ya, Bu. Udah? Udah. Oke, terima kasih untuk pembukaannya. Nah, selanjutnya kita akan post test. Ibu akan mengirimkan link post test ke kalian. Silakan diisi post testnya. Ya? Kalau sudah, nanti ibu akan koreksi ya hasil prosesnya dan menginformasikannya besok. Nanti refleksi pembelajarannya harus diisi. Refleksi pembelajaran. Untuk refleksi kan udah semua. Semoga saja dari hasil kegiatan diskusi yang sudah dipresentasikan dari kelompok 1, 2, 3, dan 4 bisa bermanfaat untuk kita semua. Untuk pertemuan selanjutnya berarti ke pencemaran ya. Oke, untuk hari ini Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.